Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kerajaan Pajajaran memang menarik untuk dibahas. Apalagi kerajaan pernah mengalami masa kejayaan ketika pada masa Prabu Siliwangi. Namun saat ini kerajaan Pajajaran hanyalah tinggal kenangan, bahkan jejak-jejak sisa peninggalannya pun tidak banyak. Kisah ini menceritakan runtuhnya kerajaan Pajajaran ketika pasukan Syekh Maulana Yusuf menyerang Pajajaran, dan akhirnya Pajajaran dapat ditaklukkan. Bagi sahabat santri yang belum subscribe channel ini, agar segera subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi tayangan-tayangan selanjutnya. 3 serangan Kesultanan Banten yang luluh lantahkan kerajaan Pajajaran. Sebelum berhasil menaklukkan dan membuat kerajaan Pajajaran melemah, Banten konon beberapa kali merencanakan skenario serangan. Tercatat ada 3 kali usaha Banten menguasai kerajaan Pajajaran, di mana upaya menguasai Pajajaran. Perihal kerajaan Banten merupakan bagian dari koalisi Kesultanan Islam Demak dan Cirebon. Di mana Banten yang berhasil dikuasai pasukan Demak dan Cirebon, atas petunjuk Syarif Hidayatullah pusat pemerintahan Banten Girang dipindahkan dari pedalaman ke dekat pelabuhan Banten. Pada akhirnya kerajaan Banten merupakan satu kerajaan Islam di Jawa yang masih satu frekuensi dengan Demak dan Cirebon. Di sisi lain, berdirinya kerajaan Banten membuat kerajaan Pajajaran kian terusik. Dikisahkan pada buku, Hitam Putih Pajajaran, dari kejayaan hingga keruntuhan kerajaan Pajajaran, Pajajaran tak memiliki kedekatan dengan Banten, apalagi sebelumnya merupakan daerah kekuasaannya. Masih ada keinginan kembali dari Pajajaran untuk menguasai Banten lagi. Saat itu Pajajaran dipimpin oleh Surawisesa, pasca rajanya Prabu Siliwangi mangkat. Di saat itulah, beberapa kali terjadi pergolakan di wilayah-wilayah kerajaan kecil di sekitar Pakuan yang awalnya kerajaan bawahan. Tetapi oleh Surawisesa berhasil ditangani dengan susah payah. Di sisi lain Banten begitu mempersiapkan dirinya untuk menyerang Pajajaran, pasukan sudah dilatih sedemikian rupa untuk menghadapi serangan sewaktu-waktu. Bahkan serangan Banten ke ibu kota Pakuan benar-benar dilakukan. Tetapi kuatnya benteng pertahanan Pajajaran yang dibangun sejak Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi membuat pasukan Banten kembali dan mundur. Tetapi serangan itu menyisakan duka bagi kerajaan Pajajaran yang saat itu dipimpin oleh Ratu Dewata, pasca Raja Surawisesa mangkat. Sebab 2 punggawa terkenal dan disegani di Pajajaran yakni Tohaan Ratu Sarendet dan Tohaan Ratu Sangiang gugur di medan peperangan. Perlahan tapi pasti, dukungan kerajaan kecil di bawah kekuasaan Pajajaran mulai hilang. Hal ini menjadi kesempatan lagi bagi Banten untuk kembali menyerang Pakuan. Apalagi ini diperkuat saat raja sudah dihiraukan lagi oleh masyarakat sebab tidak ada kepedulian dalam menyejahterakan rakyatnya. Catatan sejarah menuliskan ada 3 kali gelombang serangan Banten ke Pakuan, ibu kota Pajajaran. Serangan ini dilakukan saat masa pemerintahan Ratu Dewata, atau setelah Surawisesa lengser. Diperkirakan dari catatan sejarah serangan ini terjadi sekitar 1535 Masehi hingga 1543 Masehi yang membuat 2 punggawa kerajaan gugur. Serangan kedua terjadi saat pemerintahan Prabu Nilakendra sekitar tahun 1551 Masehi hingga 1567 Masehi. Di mana dikisahkan dalam suatu naskah, ala Prengrang Mangkatan Niti Ringkadatwan, yang artinya kalah perang, karena itu tidak tinggal di keraton. Di mana saat itu berkat serangan dari pasukan Banten, Raja Nilakendra terpaksa melarikan diri dari istana ke sebuah wilayah di Sukabumi Selatan. Adapun serangan ketiga yang dinilai benar-benar membuat riwayat kerajaan Pajajaran tamat saat Pajajaran dipimpin oleh Ragamulya. Di mana ia merupakan raja terakhir dari Pajajaran yang memerintah sekitar tahun 1567 hingga 1579 Masehi. Namun ia memindahkan pusat pemerintahan ke Pulasari, Pandeglang, bukan lagi di ibu kota Pakuan Pajajaran, yang berhasil dihancurkan Banten di serangan keduanya. Tetapi pada akhirnya serangan Maulana Yusuf dari Kesultanan Banten membuat kerajaan Pajajaran benar-benar luluh lantak. Sang Raja Prabu Ragamulya Suryakancana berhasil dibunuh oleh prajurit Banten di Pulasari, Pandeglang. Itulah kisah perseteruan antara kerajaan Pajajaran dan Kesultanan Banten yang akhirnya kerajaan Banten berhasil meluluh lantahkan kerajaan Pajajaran. Mudah-mudahan kisah ini menjadi suatu pembelajaran dan pengetahuan untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.